Pada pagi hari di ruang perawat pelaksana dan kepala ruangan sedang berdiskusi mengenai discharge planning yang akan diberikan kepada pasien Santi dengan diagnosa DHF. Selamat pagi Bu Ain dan Bu Kris, saya Era perawat primer hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan formulir rencana discharge planning kepada pasien Santi di ruang mawar. Dari hasil observasi, keadaan pasien Santi sudah membaik. Dari hasil lab rutin menunjukkan peningkatan trombosit dan hematokrit dan sudah dalam rentang normal. Selain itu, kondisi fisik bagus, sudah tidak demam lagi dan tidak lemas lagi. Dari segi asuhan keperawatan pasien sudah bisa pulang hari ini. Rencana untuk memberikan discharge planning kepada pasien Santi. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah Ibu menyetujuinya? Mungkin Ibu bisa melihat format rencana discharge planning yang sudah saya buat. Apa yang difokuskan dari discharge planning saat ini? Nanti akan diberikan penyuluhan mengenai pencegahan demam berdarah, apa yang perlu diperhatikan saat pasien pulang nanti, dan dipersiapkan leaflet yang bisa dibawa pulang oleh pasien. Baik, kalau begitu nanti kita diskusikan dengan dokter visit hari ini. Pagi hari di ruang mawar. Pagi hari di ruang mawar kamar 002, pasien bernama Nyonya Santi terbaring lemas dengan diagnosa DHF. Pasien sudah menjalani hospitalisasi selama seminggu di rumah sakit dan hari ini dilakukan visit rutin oleh dokter bersama dengan kepala ruangan dan perawat pelaksana yang bertugas di shift pagi. Selamat pagi Bu, bagaimana keadaannya hari ini? Pagi Sus, sudah mendingan, saya sudah tidak demam lagi. Bagaimana tadi malam tidurnya Bu? Nyenyak Sus. Sepertinya kondisinya Ibu sudah lumayan membaik ya. Nanti akan ada dokter yang akan memeriksa kondisi kesehatannya Ibu seperti yang sebelumnya ya Bu. Selamat pagi Ibu. Saya dengar dari suster yang merawat Ibu bahwa kondisi Ibu sudah mulai membaik dan dari hasil laboratorium juga sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Bagaimana pola makannya Bu? Apakah pagi ini makanannya habis? Hari ini saya sudah habis 1 porsi dok, berbeda dengan kemarin-kemarin karena sulit untuk menelan. Sudah bagus ya pola makannya. Nanti lebih banyak minum air putih juga ya Bu, agar suhu badan Ibu tetap normal dan untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh Ibu juga. Secara keseluruhan dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah mengalami perkembangan kesehatan yang cukup baik. Hanya saja perlu banyak istirahat dulu dalam beberapa hari. Baik Ibu, sekarang bisa istirahat ya. Sebelum saya tinggalkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Sus. Baik Bu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kami permisi ya Bu. Ruang perawat. Di ruang perawat, dokter, kepala ruangan, ketua tim, perawat primer, dan perawat asosiasi berdiskusi mengenai keadaan pasien Santi dan rencana pemberian terapi selanjutnya. Dok, mengenai pasien Santi, apa sebaiknya direncanakan untuk pulang saja? Dari hasil observasi dan laboratorium, kondisi beliau semakin hari semakin membaik. Dan hasil lab juga menunjukkan peningkatan trombositnya dan hematokritnya juga sudah normal. Sebaiknya apa tidak direncanakan untuk pulang saja? Tadi juga saya sudah melihat hasil labnya. Memang menunjukkan peningkatan dan bisa dikatakan normal. Tapi menurut saya sebaiknya jangan dipulangkan dulu untuk lebih memastikan keadaannya. Begini dok, dari sisi askep pun sudah membaik. Intervensi keperawatan yang diberikan juga sudah tercapai dan hanya perlu lebih istirahat dan pemulihan di rumah. Tapi bagaimana nanti dengan keadaan pasien jika muncul demam lagi? Menurut saya pasien ini masih sedikit lemas dan masih perlu menjalani hospitalisasi. Kita tunggu sampai besok saja. Tapi bagaimana nanti dengan keadaan pasien jika muncul demam lagi? Menurut saya pasien ini masih sedikit lemas dan masih perlu menjalani hospitalisasi. Kita tunggu sampai besok saja. Maaf dok, sebelum
Sebenarnya pada intinya pasien hanya memerlukan istirahat yang cukup saja untuk memulihkan kembali kondisi kesehatannya. Dan menurut kami itu bisa dilakukan di rumah dikarenakan mengingat pasien juga seorang mahasiswa yang pastinya juga dia tidak betah terlalu lama di rumah sakit. Ya dok, mengenai penanganan demam yang nantinya muncul lagi, kita sudah merencanakan discharge planning. Nantinya akan diberikan edukasi kepada pasien mengenai harus diperhatikan di rumah. Nantinya akan diajarkan kompres hangat dan terapi obat, dan kita meminta untuk bantuan keluarga untuk selalu memperhatikan keadaan pasien. Iya dok, nanti discharge planning saat ini akan diberikan oleh perawat-perawat yang bertugas pada hari ini. Ya kalau begitu, saya harapkan nantinya discharge planning ini nantinya benar-benar dilaksanakan kepada pasien, dan pastikan jika pasien juga sudah memahami apa yang harus dilakukan di rumah. Iya, nanti akan diberikan leaflet mengenai informasi tentang kesehatan bagi keluarga pasien. Ya dok, bagaimana bisa dipulangkan pasien Santi hari ini? Bisa, pasien Santi bisa pulang hari ini. Saya akan membuat surat izin pulangnya dan resep obat yang harus diberikan kepada pasien ya. Bu Era, ini format discharge planning yang sudah saya setujui dan bisa dilakukan kepada pasien Santi ya. Bisa disiapkan sekarang. Baik Bu, nanti saya siapkan terlebih dahulu. Bu Rini, tolong panggilkan keluarga pasien Santi agar datang ke ruang perawat sekarang. Baik, Bu. Di ruang mawar. Selamat pagi, Bu. Bagaimana sarapannya? Habis atau tidak, Bu? Habis suster, hari ini saya sudah makan banyak. Bagus ya, Ibu. Berarti Ibu sudah sembuh ya sekarang. Dan tadi setelah dibicarakan dengan dokter, kata dokter Ibu hari ini boleh pulang karena keadaan Ibu sudah membaik dan semua hasil pemeriksaan juga menunjukkan peningkatan normal. Keluarga pasien bisa ikut saya sebentar ke ruang perawat karena ada beberapa penjelasan terkait perencanaan pulang pasien Santi hari ini. Baik, suster. Di nurse station. Selamat pagi Bu, keluarganya pasien Santi ya? Iya, suster. Begini Bu, setelah dokter tadi melakukan pemeriksaan terhadap pasien Santi, dari hasil tindakan keperawatan, kondisi pasien Santi sudah membaik dan sudah bisa dilakukan perawatan di rumah. Apa benar suster, adik saya sudah boleh pulang? Iya Bu, pasien Santi sudah bisa pulang hari ini dan ini resep obat yang harus ditebus dulu sebelum pulang ya Bu. Baik suster. Begini Ibu, sebelum nanti pasien Santi pulang, kami akan memberikan penyuluhan. Jadi penyuluhan ini penting nantinya untuk pasien Santi menjalani pemulihan selama di rumah. Apa Ibu bersedia untuk diberikan penyuluhan? Saya setuju suster. Jadi nantinya saya tahu yang benar mengenai perawatan untuk keluarga saya. Baiklah Ibu, nanti kami minta waktunya sebelum pulang ya, untuk memberikan penjelasan cara pemulihan kondisi pasien Santi di rumah. Saya minta Ibu untuk memberikan formulir ini kepada pasien Santi agar ditandatangani ya Bu. Formulir ini berisi persetujuan Bu Santi untuk dilakukan penyuluhan sebelum pulang. Baik suster, nanti saya akan berikan. Terima kasih suster. Ruang mawar, discharge planning. Selamat pagi Ibu, hari ini kami dari perawat ruang mawar yang bertugas pagi ini akan memberikan penyuluhan mengenai yang harus diperhatikan selama Ibu pemulihan di rumah. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan dulu sebelum pulang? Tidak suster. Tidak, suster. Tidak, suster. Ibu nanti akan dijelaskan mengenai informasi-informasinya ya. Kemudian nanti akan ditanyakan kembali dan diakhiri dengan pemberian leaflet yang bisa dibawa pulang. Nanti yang akan memberikan informasi adalah teman perawat saya yang lainnya. Bagaimana Ibu, bisa dimulai sekarang?
Bisa, suster. Bisa, suster. Bisa, suster. Selamat pagi, Bu. Apakah benar dengan Ibu Santi? Iya, benar, suster. Saya perawat Dewi dan dua teman yang lainnya ada perawat Putri dan perawat Rini. Yang pagi ini akan memberikan informasi kepada Ibu dan keluarga mengenai perawatan Ibu di rumah nanti setelah Ibu pulang dari rumah sakit. Mungkin sebelumnya apakah Ibu tahu tentang penyakit yang Ibu alami? Saya menderita penyakit demam berdarah atau DHF karena gigitan nyamuk. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Oke, benar Ibu ya. Demam berdarah adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus dengue yang menyerang pada anak-anak. Ciri-cirinya biasanya demam tinggi. Biasanya disertai dengan syok, perdarahan, bahkan kematian. Cara untuk mengetahui terjadinya penyakit demam berdarah adalah dengan dilakukannya pengambilan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan trombosit, hemoglobin, dan hematokrit. Apakah Ibu sudah tahu cara pencegahannya? Belum, suster. Jadi untuk melakukan pencegahan demam berdarah, biasanya menciptakan lingkungan yang bersih dan menjauhkan dari sarang nyamuk, serta melakukan 3M. Apakah Ibu tahu 3M itu apa? Menguras, menutup, dan mengubur. Betul, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit ya Bu. Apakah Ibu tahu bagaimana penanganan awal untuk mengatasi demam saat awal-awal terkena DHF? Tidak tahu, suster. Nah, untuk penanganan awal saat demam bisa dilakukan dengan cara melakukan kompres. Selain itu, hal yang terpenting adalah istirahat yang cukup apabila merasa lelah, karena virus dengue ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, perawatan yang dapat diberikan di rumah dalam kondisi yang demikian yaitu yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, banyak minum air putih 2000-2500 cc per hari. Yang ketiga, makan seperti biasa, tetapi bila terasa sakit, makanan harus lunak. Yang keempat, makanan tidak terlalu asam dan pedas. Nah, Ibu, itu informasi yang dapat kami berikan kepada Ibu dan keluarga. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu DHF? DHF biasa disebut dengan demam berdarah, yaitu penyakit seperti demam tinggi selama 7 hari yang disebabkan oleh virus dengue. Benar ya jawaban Ibu. Kalau Ibu mungkin bisa menyebutkan apa saja perawatan yang dapat dilakukan di rumah. Istirahat yang cukup, banyak minum air putih, makan makanan yang lunak, dan tidak boleh asam ataupun pedas. Sudah benar juga ya Ibu. Itu artinya Ibu dan keluarga sudah mampu melakukan perawatan di rumah. Ibu, sebelum saya akhiri, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, suster. Tidak ada, suster. Tidak ada, sus. Baik, kalau tidak ada, ini saya bagikan leaflet kepada Ibu. Isinya kurang lebih sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dan saya harap ini dapat menjadi bahan bacaan bagi Ibu dan keluarga dalam melakukan perawatan di rumah. From Disarga Planning yang tadi diberikan bisa diberikan kepada saya. Baik Ibu, sekian dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh dan ingat untuk kontrol kesehatan 1 minggu lagi ya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, suster. Selamat pagi, suster. Selamat pagi, suster.